Senang banget nih kalau suatu hari itu korupsi masuk kurikulum sekolah kali. Iya, iya. Korupsi atau anti korupsi? Anti korupsi. Hati-hati. Kali ini kita bisa kerjain Mas Arji. Mungkin kalau korupsi itu udah masuk ya. Saya sebetulnya ingin bercerita tentang permasalahan korupsi yang sebetulnya banyak. Ini yang saya tunggu. Dan tentunya enggak, ini justru malah selesai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini kembali berbincang dalam podcast saya Novel Baswedan, tentunya bersama dengan Pak BW. Apa kabar Pak BW? Mantap. Dan hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan orang yang betul-betul kedatangannya menyenangkan. Karena orang pada ketawa. Mas Sunarji, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sunarji ini kan apa ini, namanya? maaf nih sebelum ini, saya diundang di sini acara serius atau bercanda ini? Tengah-tengahnya antara serius dan bercanda. Kadang serius, kadang bercanda. Yang sebetulnya saya itu salah satu pengen ngobrol sama Mas Narji itu gini, Mas Narji kan selama ini dikenal sebagai komedian. Kali ini mau maju sebagai anggota DPR. Apakah merasa bahwa apa namanya DPR itu lucu? DPR itu lucu atau panggungnya DPR mau dijadikan stand up komedi atau gimana nih ceritanya nih? Ya ceritanya itu saya mungkin mau belajar lawak di sana. Karena di sana banyak yang lucu. Iya menarik sekali. Dan salah satu hal yang menarik begini, saya kan memang memperhatikan ya Mas Narji memang. Oh, terima kasih loh seorang Bapak Novel. Waduh, luar biasa. Saya merasa tersanjung loh. Ini karena jarang salah satu orang, idola saya ini kan. Karena jarang orang betul-betul mau mengambil mendedikasikan untuk betul-betul mau ngambil komitmen apa namanya untuk kepentingan kemaslahatan, kepentingan orang yang lebih luas. Dan kebanyakan orang kan mikir gini Mas Narji. Mas Narji orang udah tahu lah sukses dalam bidang ilmu dalam bidang seni ya, dalam bidang komedi, dan apa namanya ketika kemudian mengambil langkah berat apalagi di PKS dan apa namanya biasanya di apa namanya pilihan politik ini kadang-kala menjadi jalan untuk kemudian kita dihujat ya atau banyak hal lain lagi. Kok berani loh ngambil resiko itu? Ya saya harus berani karena kalau bicara dihujat baru lahirnya saya udah dihujat. Bidannya aja udah menghujat saya. Ibu lahir anaknya gini amat bentuknya. Jadi kalau soal hujatan itu menurut saya ya pelawak itu udah kebal ya. Karena keseharian kita baik di panggung maupun di luar panggung itu udah keseharian kita. Jadi pelawak itu mentalnya udah kuat. Terusnya kalau tadi Bang Novel bilang apakah ini sudah berani terjun di dunia yang berat? Menurut saya di dunia ini nggak ada yang ringan. Iya, menarik tuh. Semuanya itu berat. Tapi bagaimana kita membuat sesuatu yang berat itu menjadi ringan? Iya. Itu kan yang paling indah tuh bisa begitu kan. Kita bisa merubah sesuatu yang dianggap keras tapi lunak di mata kita. Sesuatu yang dianggap itu medan berat tapi ringan buat kita. Itu kan namanya perlu manajemen diri kita kan. Iya. Karena menarik. kalau saya stuck di sini, berarti saya nggak mau belajar lagi. Karena tantangan saya itu pengennya dimanapun juga saya belajar. Nah, bicara terkait dengan belajar dan kemudian maju menjadi anggota DPR, apa kira-kira kontribusinya yang bisa dilakukan oleh Mas Narji? Karena kan Mas Narji kalau belajar kan tentunya di sisi lain juga harus berbuat dong. Terus kontribusi apa yang bisa dibuat Mas Narji nih? Ya saya nggak banyak janji untuk kontribusi apa untuk negara ini, tapi paling tidak kan John F. Kennedy bilang kan, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negaramu. Nah selama ini kan saya selalu berbuat yang hasilnya untuk diri saya, tapi saya belum bisa berbuat buat bangsa ini apa sih, selain orang jadi ketawa. Nah, saya juga kan selalu memikirkan bahwa
15 tahun saya menikah dengan istri saya yang dapil sana, saya pikir saya belum bisa berbuat apa-apa. Iya, iya. Sedangkan harapan orang sana itu kadang-kadang besar kepada saya. Tapi ada yang menakutkan, ada yang terbalik, Mas Novel. Gimana Pak Bu? Narji ini orang yang menakutkan. Paling tidak ketika pertama kali mertuanya bertemu Mas Narji. Kok bisa gitu Pak? Kok bisa tahu ya? Maaf, Oh, iya, Bapak iya, ini iya. dari infotainment mana? Bapak dari infotainment mana ya? Coba, Iya, iya. kita tahu celananya sepanjang apa yang dia pakai. Iya, iya, Terus iya. pakai ininya tengkoraknya apa enggak gitu. Coba kita cerita. Kan nggak enak kalau dari saya semua kan. Iya, 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 iya. Jadi saya itu selalu ingin menampilkan di hadapan orang siapapun juga apa adanya saya. Saya tidak mau merubah penampilan saya sedikit. Itu adalah pertemuan pertama kali dengan calon mertua saya, Bapak Haji Sudarno itu. Saya nggak langsung pakai celana panjang, kemeja rapi atau berpeci, tapi memang tampilan saya pada saat itu mode saya pakai celana pendek, dompet pakai rantai-rantai tengkorak, pakai kalung besar, rambut berdiri, pakai lengan pendek gini. Ya datang gitu, ya apa adanya aja. Ini saya loh Pak. Daripada kita pura-pura, kan banyak Iya, yang bilang, iya. kok setelah nikah berubah? Ya, karena waktu pacarannya dibuat-buat. Terus apa respon pertama itu mertua itu? Mertua saya langsung saya ditinggal ke masjid. Begitu assalamualaikum, oh ini yang namanya Mas Narji, ya Pak, gitu-gitu. Dia langsung, Bapak sholat dulu ya. Dia mikir yang datang itu mesti disolatin dulu. Katanya dia baca doa ruqyah. Calon mantu gue kayaknya banyak masukan jin nih. Sama merugi anaknya, kok bisa? Dan gini Mas Narji, kalau bicara terkait dengan DPR, perwakilan dan lain-lain, tentunya kan bicara bagaimana kita bisa dapat ngambil aspirasi dan menyalurkan aspirasi. Tentunya di situ butuh perjuangan, butuh upaya lebih lah. Dan yang kedua butuh kejujuran dan butuh keseriusan. Lah Mas Narji nggak pernah serius Pak Bim. Gimana bisa Mas Narji jadi anggota DPR kalau begitu? Kan Mas Narji suka bercanda, suka melawak. Gimana dong? Jangan salah persepsi bahwa orang entertain itu adalah orang yang paling serius dalam hidupnya. Karena selama ini seniman itu bekerja dengan hati. Oh iya. Ebit GAD, Khalil Gibran, itu apa yang dia rasakan dia ungkapkan dengan karya-karyanya. Iya, iya. Begitu juga pelawak, sebenarnya apa yang menjadi lawakan kita itu dulu adalah itu apa yang menjadi kegelisahan kita di masyarakat. Dulu Cagur itu terkenal dengan lawakan satirnya kan di awal muncul. Bagaimana kita mengkritisi pemerintahan, kebijakan-kebijakan. Tapi selama ini kalau saya terjun di lawak hanya dengan lawakan, ya nggak didengar juga. Saya harus masuk lingkaran yang bisa menyuarakan. Gitu, Dan ngelawak mesti riset dulu kok ya. Untuk bisa melihat apa sisi yang perlu diangkat, sisi kritis sosial yang perlu diangkat, perlu riset lah ya. Jadi uniknya grup Cagur itu dulu, sebelum melawak dimanapun juga atau tema pun juga, kita risetnya matang. Kayak kita melawak tentang temanya pemadam kebakaran. Kita ke Lebak Bulus loh, rame-rame. Kita sampai tahu istilah nozzle itu apa, kemudian cara kerja hidran gimana, fungsi tiang di markas itu apa. Itu kita harus tahu. Kita waktu itu ngelawak tentang petani. Iya, iya. Nah itu kita logo koperasi kita pelajarin, arti lambang padi kapas di koperasi itu apa gitu kan. Jadi kita juga yang sudah belajar meriset sejak kita di dunia Ada yang nggak diriset, Apa itu? ngelawak soal orang susah. karena itu nggak usah diriset. Itu namanya empirik. Udah ngalamin kesusahan Itu tiap hari ya. Kalau itu sih masalah empirik ya. nggak perlu riset lagi itu. Apalagi kalau ngelawan seorang jelek, orang jelek itu. Tapi Mas dalam perjalanan karirnya ternyata Mas Narji ini juga berkomunikasi secara intensif dengan Cak Nun. Oh iya, iya. Iya kan? Iya. Waktu Belajar, saya dulu ikut rutinan yang namanya Kenduri Cinta di Taman Ismail Marzuki. Sampai sekarang kan sebelum beliau sakit sampai ada masih ada tuh Kenduri Cinta. Masih ada. Cuma karena belakangan saya pas sudah mulai lulus kuliah, itu saya udah jauh juga dengan posisi tempatnya.
Saya agak susah. Saya masih komunikasi itu kadang-kadang sama Anto Baret di Blok M. Kemudian juga saya dulu teman diskusi saya itu salah satunya adalah almarhum Mbah Surip. Mbah Surip. Di sana di Taman Lagunya apa Semiancol. yang terkenal lu? Tak gendong kemana-mana. Saya satu belajar dari Mbah Surip. Bahwa dunia apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Mbah Surip itu pernah kehilangan uang 80 juta. Jual lukisan. 40 juta udah dikirim ke kampung. 40 jutanya dia simpen di kotak tempat dia tidur di Taman Seni. Begitu hilang, Ji, aku mau mancing aja lah. Kenapa Mbah? Aku mancing. Baru kehilangan uang 40 juta. Langsung mending aku mancing saja. Mbah, 40 juta loh Mbah. Loh bukan milik kita, masa kita tangisi Ji. Itu loh yang saya belajar. Keikhlasan ya. Berarti yang aku cuma 40 juta udah ke anak, ya udah itu Allah ngasih haknya itu. Yang 40 juta ini hilang, berarti jatahnya maling. Maling berarti di mata Tuhan itu lebih butuh daripada aku. Yuk kita mancing saja. Itu loh yang saya tersentuh. Dan disitulah yang membuat saya hidup itu apa sih yang kita kejar. Nah, Kalau dari Cak Nun apa ya pelajaran yang paling berharga? keberanian. Dia pernah mengusir seorang menteri di acara itu. Oh iya? Ya. Pada saat itu dia bilang, Kenapa kok tiba-tiba diusir? Ada alasannya pasti. ada alasannya, tapi kita nggak tahu kan dia bilang. Kita nggak tahu. Kalau masih ada orang di sini, kita nggak akan mulai acara ini. Oh gitu. Menarik sekali. Wah, itu sampai yang asisten saya yang nganter sekarang itu jadi pengagum berat kan. Sampai Mbah Nun, kaosnya segala macam gitu kan. Karena saya sering ngajak, sering diskusi. Karena di sana juga nggak banyak diskusi, saya lebih banyak mendengar gitu tentang. Dari situlah saya banyak belajar dan ternyata hidup itu sebenarnya apa yang kita bisa itu yang kita amalkan untuk masyarakat gitu aja sih, simpel aja. Di channel ini kan isu kejujuran menjadi sesuatu, Mas. Integritas menjadi sesuatu. Bagaimana dia, Mas Narji itu bisa meyakinkan istrinya dengan kejujuran? Itu menarik. Itu pertanyaan berat sebenarnya. Boleh dijawab, boleh enggak sebenarnya sih. Sebenarnya sih gini ya, kadang-kadang perempuan tuh unik. Kita jujur dianggap bohong, kita bohong dianggap jujur. Jadi yang perlu dilakukan bohong atau jujur? Jadi istri karena istri lebih percaya di bohong, kita bohong aja. Jujurnya saya lebih nggak dipercaya. Itu mungkin bukan saya aja ya, mungkin Bang Nopel, Pak BW. Istri itu kalau kita jujur Jangan nyari temen. Iya ya, kayak bilang nyari temen. Nanti habis Ini udah 12. Seriusan di mana? Saya itu diundang, saya udah sangat baru saya nyiapin buku ini karena mau diundang dengan Novel Baswedan. Orang yang sangat disegani di Republik ini. Saya langsung baca tentang sejarah KPK gini. Diundang ketawa-ketawa aja. Nggak ditanya sejarah KPK. Emang mau ujian TWK? Tapi gini lah, terlepas dari Mas Narji ini suka bercanda, saya itu memperhatikan kan, yang saya bilang tadi, saya cari tahu soal Mas Narji segala macam. Mas Narji ini perjuangannya luar biasa, dan saya sangat yakin ya, semua orang yang sukses pasti melalui tahapan ujian. Nggak mungkin tiba-tiba orang santai-santai jadi sukses, nggak mungkin. Cuman saya ingin tanyakan begini, kaitan dengan perjuangan hidup dan segala perjuangan hidup dan lain-lain ya. Di mana letak kejujuran itu, pentingnya sejauh apa? Justru seni itu adalah berawal dari sebuah kejujuran. Berat. Seni yang sukses itu adalah seni yang diciptakan berdasarkan kejujuran. Ebit GAD menciptakan lagu itu tidak banyak, tapi berkualitas. Karena syair-syair dia adalah tentang pengalaman hidup, pengalaman orang. Begitu juga kita tahulah bagaimana kalau seorang Didi Kempot bernyanyi, bukan raganya yang bernyanyi, tapi jiwanya yang bernyanyi. Lihat seniman-seniman yang berjujur dengan berkarya, pasti dia selalu meninggalkan kesan. Kalau kita punya seniman kebanggaan saya, Benyamin Sueb, yang melawak itu bukan fisiknya, tapi memang sudah ruhnya gitu kan. Itu yang membuat panutan saya bahwa kalau ditanya soal kejujuran, seni mengajarkan kita untuk belajar jujur. Menarik tuh. Iya, sangat menarik. Jadi orang seniman itu, seniman sejati. Aku paling nggak mau dibilang selebritis.
Aku paling senang dibilangnya seniman. Kenapa? Nggak mau dibilang selebritis? Karena selebritis itu kan sifatnya kan euforia, merayakan pesta. Tapi kan kalau seniman itu kan berarti berdasarkan jiwanya itu yang merasakan apa yang dirasakan masyarakat sekitar, jiwanya diungkapkan dengan gaya seninya. Tapi seniman tuh laki-laki banget, Bos. Iya. Seni, men. Kalau perempuan kan ada seni, woman. Iya. Kalau masih kecil seni boy. Nah, terus begini, saya pengen tahu juga dalam konteks seniman ya, bagaimana kaitan seniman untuk bisa sukses dengan kepedulian? Artinya begini, ketika masuk di dunia politik sekarang, kan kepedulian menjadi sangat penting. Ya. Kalau nggak ada kepedulian, sekedarnya saja. Tapi kalau untuk menjadi politisi yang betul-betul sukses, butuh kepedulian. Terus kalau di seniman butuh seperti itu apa enggak? Kita sebagai seniman itu satu kepedulian. Kadang-kadang asumsi masyarakat itu kepedulian itu dengan selalu memberikan sesuatu, sembako segala macam. Padahal yang namanya sebuah pemberian dari seniman itu satu yang pertama adalah karya. Yang kedua, karya-karya besar yang terjadi itu biasanya mewakili tentang perasaan hati jutaan umat. Biasanya lagu yang populer itu selalu, ini gue banget. Mewakili kan. Nah dari seniman itu kalau kita jadi DPR, kalau ingin punya wakil rakyat, pilih yang seniman karena sudah biasa mewakili hati nurani rakyat. Luar biasa. Tapi kan gini Mbak Bewi, bicara terkait dengan banyaknya artis lah ya yang masuk di dunia politik. Kan ada juga yang kemudian mengatakan bahwa ya ini kan banyak artis kan karena dia populer aja nih. Nah, terus gimana Mbak Bewi? Gitu. Ada 3 jenis artis, Mas, kalau kaitan dengan politik. Satu adalah artis yang memang saya dengerin nih orang tua lagi. Biasanya banyak ilmu. ini juga mengcapture lihat juga. Satu, dia memanfaatkan kepopulerannya. Sekedar itu aja dari memanfaatkan selebritasnya. Dan itu dapat diukur ketika di parlemen dia berhenti dengan selebrasi itu. Kontribusinya terbatas. Jadi seorang Narji nanti akan diukur. Apakah dia masuk jenis yang ini atau tidak? Lihatlah nanti ketika dia terpilih. Amin, semoga terpilih nih ya. Amin. Kan kita juga lihat ya seniman yang sudah duduk di sana tidak rata ya. Tapi kalau kita lihat seperti mungkin Mas Deddy Gumelar, kemudian juga ada Nico Siaan, Farhan, itu saya lihat mereka juga rajin baca buku. Mereka juga waktu sebagai fungsi menyusun undang-undang mereka juga banyak terlibat aktif gitu kan. Justru saya belajar yang seperti itu. Bahwa kita artis mau modal ke sana bukan hanya popularitas. Itu jenis yang ketiga. Ini ada jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu adalah artis yang dia menggunakan popularitasnya untuk bisa masuk, tapi kemudian mempersiapkan dirinya menghadapi apa-apa yang akan menjadi cakupan tugas dan kewenangannya. Nah, itu dengan belajar. Jadi dia memantaskan diri, karena kemuliaan tak akan datang dengan tidak memantaskan diri. Nah, kita mengharapkan Mas Narji seperti itu. Nah, terus yang ketiga sebenarnya yang akhirnya dia di sana artis itu masuk ya udah nikmatin aja gitu. Ada yang ketangkep lagi ngelihat bokep gitu kan, ada yang kayak gitu tuh. Walaupun kemudian tahu bokep nggak sih? Enggak. Mukanya enggak. Maksudnya enggak tahu Pak BW link yang takutnya link kita beda. Jadi akhirnya dia di sana itu memanfaatkan, tapi kemudian tidak memanfaatkan masuknya, tapi kemudian tidak untuk kemaslahatan, Mas. Jadi ya udah ikut arus aja. Nah itu kan Pak Bayu bicara dari artisnya ya. Apa kalau dari non artis juga sama semuanya? Nah, cuman berarti kan kita nggak bisa pukul rata artisnya. Ya, cuman artis tuh mendapatkan keuntungan dengan popularitasnya. Dan itu sebenarnya investasi. Dia kan bagus dong. Dia kan kalau orang bukan artis itu pasang bannernya di mana-mana, Bos. Banner di mana-mana. Pohon pada sakit hati semua. Kan tancep-tancepin gitu kan. Sampai toilet umum. Kita banyak dikunjungi ya. Kita mau ke toilet aja terus coblos lah. Gimana sih? Aku mau ke toilet kok disuruh coblos gitu kan. Nah, itu jadi gini.
Tapi kita harus bijak juga memandang seniman atau artis ini untuk mencapai popularitas sebagai seniman itu kan Berat, perjuangannya panjang. Betul. Nah, Jadi berarti tidak kan salah kan hargai itu, hargai itu bahwa dulu seorang Inul Daratista dia harus dirampok di Pasuruan waktu perjalanan dari ke kampung harus berjalan dengan sepatu udah rusak sebelah. Wajar kalau sekarang kaya raya, kenapa? Karena perjuangannya juga lebih berat. Betul. Nah, kita jangan lihat umpamanya kita lihat Denny Caknan, bagaimana perjuangan dia untuk mengupload lagu-lagunya itu kan berat. Nah, berarti kalau dianggapnya artis memanfaatkan popularitas untuk populer itu berapa panjang yang kita usahakan, perjuangan kita, tenaga. Populer juga ada artinya kan? Apa? Pupunnya diler. Orang Brebes soalnya. Lahirnya Brebes, Pak. Nah, itu juga salah searchingan. Itu orang main masuk-masukin aja. Tanggalnya benar 10 Agustus 77. Nah, tapi saya lahir itu Tangerang. Tangerang itu masih G-nya 2 lagi, Tangerang. Jadi banyak informasi yang salah mengenai. Itulah kasihannya jadi artis. Kadang-kadang orang suka gini. Kadang-kadang diberitain saya meninggal. Iya pernah betul. Berapa banyak kabar berita dari Narji gitu. Sampai IO yang lagi mau calling saya, Bang, ini beneran Bang Narji kenapa? Lagi meluncur ke lokasi kan dia. Saya baca berita Bang, abang kecelakaan. Ini arwahnya apa Narji beneran gitu kan? Saya bilang gitu. Ya Allah tega. Betul pernah diisukan meninggal kan. Meninggal gitu. Makanya ketika Mas Narji menikah dengan Widianti ya. Widianti itu orang bilang, ini nipu apa beneran gitu. Orang nggak percaya kan. Lu aja nggak percaya. Lu serius kan ini kan? Nggak salah kan? Nggak salah kan? Lebih ditanya lagi istri saya, lu serius nih kamu bina mana? Dan gini, kalau kita melihat dari keadaan sekarang ini paling tidak ya, praktek korupsi ini di mana-mana. Apalagi kalau DPR tentunya kan bicara terkait dengan budgeting, terus terkait dengan masalah penyusunan perundang-undangan, pengawasan dan lain-lain. Potensi korupsinya itu juga besar gitu. Itu dia. Yang ketangkap juga udah banyak gitu. Terus Mas Narji gimana persiapannya menyiapkan dirinya agar jangan sampai kemudian dalam tanda kutip diperalat gitu. Salah satunya saya datang ke podcast ini karena ketemu dengan Novel Baswedan. Saya mau belajar bagaimana caranya hidup saya tidak punya mental untuk mengkorup. Gitu. Iya. Kalau saya secara iklim global ya, sekarang itu masyarakat udah diajarin korupsi dari lingkungan terkecil. Betul. Menurut saya karena saya tinggal di kampung di sebuah gang kecil gitu, segala sesuatu itu dari tingkat yang paling bawah, mereka itu udah belajar bagaimana cara memainkan anggaran. Contohnya yang kecil aja ya, yang kecil banget itu kan, anggaran gapura, trotoar, got. Itu kan kita tahulah cairnya dari Pemda itu berapa. Itu kan anggaran-anggaran PL kan 200 juta. Tapi turunnya ke pelaksana berapa saya tahu. Belum jatah ormas, jatah LSM. Ya wajar aja gapuranya 2 tahun udah miring. Trotoarnya hitam putih jadi abu-abu kuning gitu kan. Karena malah belernya cepet gitu kan. Kita nggak pernah menyalahkan, dan masyarakat yang di sekitarnya pun sudah diajarkan. Ini jatah warga sekian. Warga tadinya nggak mau tahu-tahu kan. Wah, yang penting kampung saya mah jalannya udah nggak becek lagi gini-gini. Tapi kalau sudah diajarkan untuk diberi, besoknya kampung sebelah kalau ada proyek seperti itu, di sono dikasih, masa kita enggak? Apalagi sekarang ada dana desa, Mas Novel. Itu dia. Dana desa. Dan sekarang jumlah orang yang korupsi itu justru banyak di desa. Betul. Dengan dana desa ini kan diberikan dana, tapi tidak diberikan mekanisme bagaimana mengontrol dana itu dan menggunakan dana itu secara baik. Itu yang jadi masalah besar. Saya juga bingung tuh kadang dana desa itu untuk dimanfaatkan atau memang untuk sebagai pengkondisian, kita nggak tahu. Dimanfaatkan juga tuh. Maaf gitu ya, karena ada politisi yang bilang bahwa korupsi itu oli pembangunan. Jangan-jangan kemudian itu yang udah deh dibuat begitu. Akhirnya jadi seolah-olah menggerakkan perekonomian. Kan jadi salah jadinya. Karena berbuat korupsi itu bukan hanya uang negara yang rusak, tapi mentalitas yang hancur. Itu dia. Ini yang bahaya. Dulu kan kalau yang namanya zaman Orde Baru dibilang korup.
kita nggak pernah tahu kan siapa yang korup segala mungkin karena pemberitaan juga nggak jelas atau gimana kita nggak tahu ya. Cuman kalau sekarang kan ini udah terbuka banget gitu. Sampai lingkungan RT RW kita tahu lah kalau kita main jujur-jujuran gitu ya. Apalagi kita yang memang tinggal di perkampungan memang udah tahu banget gitu. Ini 17-an aja nih ajang korupsi buat panitia kalau kita jujur-jujuran. Iya. Jadi hari kemerdekaan pun dikorupsi. Ya itu dia makanya pahlawan kita pada nangis kali di sana ya. Ini satu mentalitas bangsa kita juga ini yang perlu kita kritisi ya. Setiap mau 17-an ini banyak anak-anak muda ngecrek untuk kegiatan 17-an. Itu menurut gua itu miris banget. Apakah pahlawan kita ngajarin kayak gitu? Iya. Jadi bukannya itu untuk bangun solidaritas, saling ini gitu kan? Tadinya kan maksudnya itu kan kerjasama gitu. Tapi sekarang kan bentuknya udah seperti itu konsepnya ya. Konsepnya udah berubah. Cari cara mudah aja. Dulu saya waktu jadi ketua panitia 17-an di kampung saya, bagaimana saya membuat asbak itu dari tanah liat bekas, kita kejual ke toko-toko setempat. Saya bilang no proposal, saya bilang gitu. Panjat pinang itu yang saya buat, kita beli pinangnya aja. Mereka yang menyumbang silakan taruh apa aja. Akhirnya warung ada yang ngasih sendal jepit, ada yang ngasih beras segala macam. Kenapa? Ikhlas kan Bu? Saya mengajarkan kepada teman-teman. Jangan sekali-sekali kita menjadi tangan di bawah gitu kan. Takutnya kita jadi mesin seumur hidup. Itu malah membuat orang partisipatif ya. Untuk ikut. Jadi ada banyak cara cerdas untuk bisa menggelorakan partisipasi, berkontribusi untuk satu kegiatan. Karena itu jadi partai itu Pak Wiwi. Kawan politiknya. Ya. Lawan bukan musuh, Pak Nardi. Bisa diedit kan ya? Iya, menarik dan kita tentunya berharap ya, Mas Narji. Kenapa kita ngomongin soal ini? Ya? Karena tentunya kita semua berharap korupsi itu betul-betul dipahami sebagai masalah. Dan kemudian semakin banyak orang yang ikut terlibat dalam upaya untuk memerangi atau melakukan upaya anti korupsi itu semakin baik. Karena korupsi juga melakukan kampanye juga pelaku korupsi dengan cara apa? Dengan cara bagi-bagi uang, bagi-bagi, ayo kita nanti main gini, nanti Anda juga dapat dan lain-lain. Itu kan sama promosinya dia juga. Padahal kalau dilihat korupsi itu membuat rusak mentalitas dan lain-lain. Satu hal yang lucu sebenarnya. Saya kalau bicara soal lucu kan ngomong sama apa? Langsung lihat mukanya Mas Narji kan gak enak tuh. Contohnya begini Mas Narji contoh ini ya. Dalam undang-undang di KUHP itu ada bab 8 di KUHP. Itu kejahatan terhadap penguasa negara. Kejahatan terhadap penguasa umum. Penguasa umum. Dalam bab itu salah satunya disebutkan pasal soal memberi uang kepada aparatur. Artinya apa? Memberi uang kepada aparatur atau menyuap istilahnya, itu pada dasarnya adalah kejahatan terhadap penguasa umum. Jadi penguasa umum atau aparatur yang dikasih uang, itu adalah korban kejahatan. Lu bayangin. Hari ini, dapat duit tapi jadi korban. Korban kejahatan. Nah itu, kenapa? Karena negara melihat aparatur itu orang yang berintegritas, yang harkat martabatnya harus dilindungi. Karena ketika disuap, itu kan merusak harkat martabatnya. Jadi ketika diberi uang, itu harusnya dia adalah merasa sebagai korban kejahatan. Tapi hari ini, sangat-sangat jarang, hampir tidak ada bahkan, korban kejahatan yang melapor. Coba bayangin. Apa nggak itu lucu? Kurang lucu apa itu? Itu ya? Kan luar biasa itu. Ini yang lucu di KUHP-nya apa pelakunya ya? Saya juga bingung gitu kan. Jadi memang sebetulnya kalau melihat dari perspektif itu, negara itu sudah betul-betul memposisikan aparatur sebagai orang yang berintegritas, yang kehormatannya betul-betul dijaga, dan kemudian ketika diberi sekalipun itulah orang yang mau merusak. Tapi kemudian kalau dia mau nerima, maka dia masuk dalam kualifikasi di bab 27 sebagai kejahatan dalam jabatan. Nah, maka ketika dia menerima, ya dia berbuat jahat juga. Ini yang menarik. Nah, yang cilakanya sekarang kewenangan yang dimilikinya dipakai untuk memeras. Itu yang namanya judulnya pemerasan. Tapi kasihan mukanya jadi kayak gitu Mas. Gara-gara kita ngomong pasal, mukanya jadi susah. Senang banget nih kalau suatu hari itu korupsi masuk kurikulum sekolah kali. Iya. Korupsi atau anti korupsi? Anti korupsi. Hati-hati.
Kali ini kita bisa kerjain Mas Narji. Mungkin kalau korupsi sih udah masuk ya. mungkin. Betul. Banyak kok kejadiannya itu. Kalau itu mah saya ngalami sendiri. Di kampung saya itu kalau udah mau masuk tahun ajaran baru, itu banyak yang curhat sama saya. Iya. Jalur prestasi, jalur zonasi, akhirnya pada masuknya jalur frustasi. Iya. Itulah. Dari prestasi ke frustasi ya. Itu dia, itu jalur yang akhirnya paling banyak kan. Akhirnya. Iya. Ya udah berapa satu kursi. Mas Narji, dengan membicarakan tadi secara singkat, saya sebetulnya ingin bercerita tentang permasalahan korupsi yang sebetulnya banyak. Ini yang saya tunggu. Dan tentunya, enggak, ini justru malah selesai. Kita justru saya sedang bercerita dengan harapan Mas Narji nanti setelah semoga terpilih ya sebagai anggota DPR RI, bisa kemudian berkontribusi untuk betul-betul mau melawan dan memerangi praktek-praktek korupsi. Dan kita berharap semakin banyak lagi orang-orang yang betul-betul mau concern di isu-isu seperti ini. Mas Narji tentunya sekarang kan belum terlalu banyak ya berkecimpung dalam masalah anti korupsi. Tapi saya berharap dengan posisinya sebagai politisi, sebagai calon anggota DPR, bahkan semoga jadi anggota DPR nanti, betul-betul mau mengambil peran itu. Karena negara ini kasihan kalau terlalu banyak orang. Amin. Gitu Pak Bibi. Nah, ini kan salah satu hikmahnya saya datang ke sini ini sudah rencana Allah mungkin kita datang. Ini kan paling nggak rambu awal saya. Insya Allah saya terpilih kan saya akan selalu ingat ini. Semoga seorang Mas Narji bisa menjadi salah satu orang yang berperan untuk anti korupsi. Nah itu kan juga suatu pegangan. Ini kan jejak digital nggak bisa dihapus. Nah, dari kalimat ini kan buat kecuali yang memang sengaja di delete. Itu sih tergantung editor. Tergantung editor. Sebenarnya orang yang pertama kali korupsi itu editor. Terus sebelum tayang kan dia udah tahu mana yang itu kan. Iya kan. Iya. Dan lagi-lagi jari kan yang bermain. Jari lagi gitu kan. Ya, Mas Narji, terima kasih diskusinya ini walaupun singkat. Saya berharap nanti di sesi lain kita bisa ngobrol lagi. Nah, itu dan bahas yang lain. Ya, bahas yang lain dan nanti kita bisa saling support tentunya karena kami ini sedang melakukan upaya yang semaksimal mungkin agar masyarakat bisa memahami soal anti korupsi dan ikut dalam bersama-sama memerangi praktek-praktek korupsi. Maka Mas Narji bisa kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Pak Dewi, terima kasih. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.